Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I, dari kelas Fisika Mekanika 01. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mesin diesel. Ya, perkenalkan, nama saya Aksyal Nugra Akbaril, NPM 1906306372. Perkenalkan, nama saya Zaki Iwan Najib Putro, NPM 1906356701. Perkenalkan, nama saya Jeremy Filbert Baskoro dengan NPM 1906799811. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Anwariansyah dengan NPM 1906300196. Perkenalkan, nama saya Nezmi Nurul Febriviani dengan NPM 1906300233. Jadi di sini outline yang akan kami presentasikan, yakni dimulai dengan pendahuluan, kemudian akan membahas tentang sejarah mengenai mesin diesel, kemudian dari prinsip kerja dari mesin diesel itu sendiri, lalu kelebihan dan kekurangannya, serta yang terakhir aplikasi mesin diesel dalam kehidupan sehari-hari. Bagian selanjutnya ini adalah mengenai pendahuluan. Nah, mesin diesel merupakan sistem penggerak utama yang banyak digunakan baik untuk sistem transportasi maupun penggerak stasioner. Dikenal juga sebagai jenis motor bakar yang mempunyai efisiensi yang tinggi. Dan penggunaan mesin diesel berkembang pula dalam bidang otomotif, antara lain untuk angkutan berat seperti traktor, bulldozer, terus pembangkit listrik di desa-desa, generator listrik darurat di rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Namun di samping keunggulan mesin diesel tersebut, mesin diesel ini juga memiliki problem yang khusus yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan seperti asap atau jelaga serta gas buang khusus seperti nitrogen oksid, dan kedua polutan ini saling bertolak belakang dalam pemunculannya. Pada bagian yang pertama, yaitu tentang sejarah mengenai mesin diesel, yang akan dijelaskan oleh saya, Nezmi Nurul. Mesin diesel. Mesin diesel adalah motor bakar torak yang proses penyalaannya itu bukan menggunakan loncatan bunga api, melainkan ketika torak hampir mencapai titik mati atas atau TMA. Bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar melalui nozzle sehingga terjadilah pembakaran pada ruang bakar dan udara dalam silinder sudah mencapai temperatur yang tinggi. Syarat ini dapat terpenuhi apabila perbandingan G kompresi yang digunakan cukup tinggi, yaitu berkisar 16-25, kata Aris Munandar pada tahun 1988. Terus kemudian motor diesel itu salah satu dari internal combustion engine. Nah, pada slide yang ini akan menjelaskan mengenai penemu mesin diesel tersebut. Nah, Rudolf Diesel yaitu lahir di Paris, Prancis 18 Maret 1858, meninggal tanggal 30 September 1913 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang penemu Jerman terkenal akan penemuannya. Mesin diesel, beliau lahir di Paris dan meninggal secara misterius di kapal feri dalam perjalanan ke Inggris. Diesel mengembangkan ide sebuah mesin pemicu kompresi pada dekade terakhir abad ke-19 dan menerima hak patennya pada tanggal 23 Februari 1893. Dan juga dia membangun prototipe yang berfungsi pada awal 1897 ketika bekerja di pabrik MAN di Augsburg. Mesin diesel ini pun dinamakan untuk menghormati jasanya, aslinya itu namanya mesin minyak. Untuk slide ini dan selanjutnya akan menjelaskan mengenai sedikit riwayat hidup oleh Rudolf Diesel. Pada sekitar usia 20 tahun, pada 1870, Diesel menerima penghargaan medali perunggu dari Société pour l'Instruction Élémentaire atas beberapa karya ilmiahnya yang cemerlang. Tetapi pada tahun yang sama, keluarga Diesel terpaksa harus meninggalkan Paris karena kebijakan pemerintah di sana. Kemudian Rudolf berangkat ke Augsburg, Jerman untuk melanjutkan sekolah dan tinggal bersama paman dan bibinya di sana, yang juga mengajar sebagai guru di kampus tersebut.
pada tahun 1878 bersama profesornya berhasil merancang suatu cetak biru mesin uap dengan efisiensi tertinggi yang pernah ada sampai saat itu. Dan juga dia menulis beberapa makalah dan diterbitkan untuk umum. Akhirnya pada tahun 1880, Rudolf menjadi lulusan terbaik. Setelah lulus, beliau mendirikan cabang perusahaan mesin pembuat es di Paris. Kemudian, pada tahun 1881, perusahaan mengangkatnya menjadi direktur pabrik. Nah, dan pada tahun ini, dia bertemu dengan Heinrich Bass, direktur permesinan Augsburg. Dan mereka bersepakat nih menguji coba dan mengembangkan suatu sistem permesinan pembuat es bening. Kemudian, pada tahun 1892, Rudolf menerima hak patennya atas penemuan cara kerja mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Nah, Rudolf segera nih memulai proyek besarnya mengembangkan apa yang di kemudian hari dikenal sebagai mesin diesel. Dan pada tanggal 10 Agustus 1893, Rudolf pun berhasil mewujudkan impiannya, yakni terciptanya mesin diesel tersebut. Itu mesin diesel pertama di dunia. Atas semuanya itu, ia mendapatkan hak paten bernomor 608845. Pada tahun yang sama, ia juga menerbitkan bukunya yang berjudul Theory and Construction of Rational Heat Engine for Substitution of the Steam Engines and that today admitted combustion engines melalui penerbit Springer Berlin. Dan saat itu pula Rudolf menandatangani kontrak kerja dengan Augsburg, Krupp and Sulzer sambil menerbitkan buku berikutnya yang berjudul Knowledge for the Theory of the Diesel Engine. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Jeremy. Baik, terima kasih tadi Najmi telah menjelaskan kepada Anda semua mengenai sejarah dan nama penemunya, yaitu Rudolf Diesel. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari mesin diesel tersebut. Silakan dilanjut. Baik, pada dasarnya mesin diesel itu bisa bekerja dalam dua jenis, yaitu mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Saya akan menjelaskan tentang mesin 2 tak terlebih dahulu. Mesin 2 tak itu bekerja dengan cara memasukkan udara yang bercampur dengan oli ke dalam crankcase. Jadi dalam crankcase itu udara itu dimasukkan melalui katup yang namanya intake port. Setelah itu, piston akan bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, sehingga udara yang bercampur dengan oli tersebut masuk ke dalam combustion chamber melalui transfer port. Setelah piston mencapai titik mati bawah, dia akan kembali lagi ke titik mati atas, menyebabkan combustion chamber itu menjadi kecil, volume udara kecil, sehingga udara yang ada di dalam combustion chamber menjadi tekanannya tinggi dan suhunya meningkat. Suhu yang meningkat tersebut menyebabkan udaranya panas melebihi titik nyala dari solar. Sehingga ketika solar diinjeksikan ke dalam chamber tersebut, alhasil langsung terjadi ledakan. Ledakan tersebut yang menyebabkan piston kembali turun, menyebabkan terjadinya udara masuk kembali ke transfer port, dan udara yang telah dibakar tersebut keluar melalui exhaust port. Seperti dilihat pada PPT ini, ada gambarnya yang saya jelaskan tadi. Jadi dalam 2 tak ini, mesin bekerja, sekali kerja itu ada 2 hal yang dikerjakan. Yang tadi pertama, ketika menghisap udara masuk, dia juga melakukan kompresi udara. Ketika pistonnya bergerak turun, dia tuh memasukkan udara ke dalam chamber, begitu juga mengeluarkan udara. Lanjut.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan 4 tak. Kalau tadi mesin 2 tak itu dia bentuknya kecil, ringan, sehingga mudah diproduksi. Sedangkan mesin 4 tak ini lebih suka diproduksi karena banyak komponen yang diperlukan. Ada intake valve, itu katup memasukkan, lalu ada fuel injector, lalu ada exhaust valve, dan lain sebagainya. Yang pertama dilakukan adalah memasukkan udara, atau istilahnya bernafas. Jadi mesin itu bernafas, memasukkan udara ke dalam combustion chamber, sama. Kemudian piston bergerak naik ke atas untuk melakukan kompresi, sehingga udaranya panas. Setelah udara itu panas, disemprot ke solar tersebut ke dalam combustion chamber, sehingga terjadi ledakan yang sama. Kemudian, udara yang sisaan tersebut dikeluarkan kembali melalui exhaust valve. Nah, ketika piston sudah nyampe atas, udaranya sudah bersih, kemudian diulang kembali fenomena yang sama, yaitu memasukkan udara dari luar. Power yang dihasilkan itu berkurang, dikarenakan valve-valve tersebut, katup tersebut butuh diatur tutupnya kapan. Nah, itu digunakan timing belt. Nah, timing belt itu juga membutuhkan daya yang dihasilkan dari power dari mesin diesel ini, sehingga efisiensinya akan berkurang sedikit dibandingkan dengan 2 tak. Namun dengan ada fuel injector itu dia jadi lebih irit penggunaannya. Nah, perbedaannya lagi adalah mereka di sini melakukan 4 kali gerakan, sedangkan mesin 2 tak hanya melakukan 2 gerakan. Oleh karenanya, mesin 4 tak rata-rata menggunakan 4 silinder, agar power yang dihasilkan setiap gerakan itu ada terus. Jadi ketika silinder pertama melakukan power, lalu ntar silinder keduanya power, begitu seterusnya, sehingga powernya itu tetap terjaga di intensitas yang diperlukan. Sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan. Ya, berikutnya saya Aksya Nugraha Barel akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari mesin diesel. Yang pertama, kelebihan mesin diesel itu adalah hemat bahan bakar. Mesin diesel itu memiliki efisiensi panas yang lebih besar dibanding mesin bensin, sehingga tenaga yang dihasilkan pun lebih efisien, dan juga harga bahan bakar solar itu lebih murah dibanding harga bahan bakar bensin. Lalu yang kedua, perawatannya minim. Mesin diesel tidak memerlukan electric igniter. Mesin diesel itu tidak membutuhkan busi, sehingga komponennya lebih sedikit, sehingga perawatan yang dibutuhkan itu lebih minim. Lalu yang ketiga, tenaganya besar. Nah, kompresi mesin diesel ini lebih tinggi dibanding mesin bensin, dan juga RPM-nya juga lebih tenaganya lebih tinggi untuk RPM rendah. Lalu yang keempat, mudah dioperasikan. Momen mesin diesel juga tidak berubah pada jenjang kecepatan yang luas. Jadi maksudnya RPM mesin diesel itu cenderung stabil untuk jangka kecepatan yang luas. Lalu yang kelima, umur mesin panjang. Nah, mesin diesel ini didesain untuk melakukan kerja yang kompresi yang lebih tinggi, sehingga komponen-komponen ini juga disusun harus lebih kuat dibanding mesin bensin, sehingga umur mesin diesel ini bisa lebih panjang. Lalu yang keenam, mesin diesel itu bisa dibilang anti-overheat. Mesin diesel itu mengeluarkan uap pembakaran yang lebih sedikit dibanding mesin bensin, sehingga kemungkinan untuk overheat itu lebih kecil dibanding mesin bensin. Lalu kekurangan mesin diesel itu, yang pertama, suaranya bising. Nah, karena tekanan maksimum pembakaran pada mesin diesel itu lebih tinggi dibanding mesin bensin, sehingga suara dan getaran mesinnya juga lebih besar. Lalu yang kedua, harganya mahal. Nah, karena mesin diesel ini terdiri atas komponen yang kokoh, sehingga harga bahannya juga lebih mahal. Lalu yang ketiga, akselerasinya lambat. Mesin diesel akselerasinya memang lebih lambat dibanding mesin bensin. Lalu yang keempat, perawatannya lebih rumit. Komponen mesin diesel memang lebih sedikit, tetapi mesin diesel ini dibutuhkan kecermatan dan lebih rutin
lebih rutin perawatannya dibanding mesin bensin, karena mesin diesel itu memerlukan penginjeksian yang lebih presisi. Lalu yang kelima, alat tambahan. Mesin diesel memerlukan alat tambahan seperti motor starter dan baterai yang berkapasitas besar untuk menjalankan mesinnya. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Yanuaryansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi mesin diesel dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang pertama yaitu ada pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi pembangkit listrik tenaga diesel ini ialah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai prime mover. Maksudnya prime mover di sini itu merupakan peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generatornya. Kemudian pembangkit listrik tenaga diesel ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam jumlah beban yang kecil, terutama di daerah terpencil atau untuk listrik pedesaan dan untuk memasok kebutuhan listrik suatu pabrik. Next. Jadi di sini ada bentuk dan bagian dari PLTD-nya itu sendiri. Sebenarnya di sini tuh terdapat 2 tangki penyimpanan bahan bakar yang ada di nomor 1 dan di nomor 3. Nah, tapi untuk di nomor 3 ini merupakan tangki penyimpanan bahan bakar yang sementara. Kemudian di nomor 2 ini ada penyaringnya. Di sini tuh jadi ketika bahan bakarnya disimpan dalam tangki pertama, disaring di penyaringnya di nomor 2, kemudian masuk ke dalam tangki penyimpanan bahan bakar sementara di nomor 3. Kemudian lanjut lagi ke nomor 4, yakni pengabut. Dan di nomor 5 inilah di sini ditempatkan si mesin dieselnya ini. Kemudian di nomor 6 terdapat turbochargernya. Dan kemudian setelah itu disaring di penyaring gas pembuangan di nomor 7. Nah, di 8 ini terdapat tempat pembuangan gas. Jadi bahan bakar yang telah disaring tadi dibuang melalui tempat pembuangan gas yang di nomor 8 ini. Nah, di sini itu ada penggeraknya generatornya di nomor 9, lalu lanjut ke nomor 10 trafo dan nomor 11 yakni saluran transmisi. Jadi sebenarnya prinsip PLTD ini menghasilkan listrik dengan mengkonversi energi primer menjadi energi mekanik penggerak generator yang selanjutnya. Energi mekanik ini dikonversi oleh generator menjadi tenaga listrik. Next. Kemudian selanjutnya ada mesin diesel kapal. Material mesin diesel kapal atau marine diesel engine dibuat lebih tangguh agar tidak mengalami kerusakan atau keropos bila bersinggungan dengan air laut yang mempunyai kadar garam sangat tinggi dan mengandung unsur mineral dan biota laut perusak lainnya. Jadi mesin diesel ini juga dapat digunakan di dalam kapal. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Rafli tadi mengenai aplikasi mesin diesel. Yang ketiga ini ada mesin diesel mobil. Meningkatnya harga bahan bakar minyak, yaitu bensin, menyebabkan masyarakat di Indonesia mencari solusi alternatif yang dapat menghemat pengeluaran mereka untuk transportasi keluarga. Nah, mobil dengan mesin diesel ini merupakan alternatif tersebut karena penggunaan bahan bakar yang cukup hemat. Jadi, walaupun biayanya lebih mahal dari bensin, kehematannya ini merupakan pembanding dari mesin bensin tersebut. Next. Nah, yang keempat ini ada mesin diesel traktor. Sumber bahan bakar yang terjangkau dan penggunaan bahan bakar yang hemat menjadi alasan para petani untuk memiliki traktor pembajak sawah sebagai alat membantu mereka. Lalu bahkan hanya dengan menggunakan minyak kelapa sawit saja sudah dapat mengoperasikan traktor ini. Next. Yang kelima ini ada generator set atau genset listrik. Nah, genset ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menghasilkan daya listrik dengan menggunakan mesin diesel sebagai pembangkit listrik dan minyak solar sebagai bahan bakarnya. Nah, jadi genset ini biasanya dipakai ketika kejadian mati listrik itu di hotel, di rumah sakit, di manapun lah pokoknya. Nah, genset ini menggunakan bahan bakar solar. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami mengenai mesin diesel. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.